Nah, sebelum ke perpindahan kalor, tentu saja kita harus paham apa itu kalor ya. Ini di SMP juga sudah dibahas dulu ya kalor. Jadi kalor adalah sesuatu yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Contohnya ketika kita mencampurkan air ya. Kita mencampurkan air dingin dan air panas. Nah, setelah dicampur, air itu menjadi hangat. Nah, jadi si air dingin ini naik suhunya dan si air panas turun suhunya. Nah, gitu. Jadi ada sesuatu yang berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Di mana suhu tinggi itu memberikan energi kepada suhu rendah dan suhu rendahnya menerima energi dari suhu tinggi. Jadi sesuatu yang mengalir dari air panas ke air dingin atau sesuatu yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, nah itu namanya kalor. Jadi kalor adalah sesuatu atau energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Gitu ya. Nah, cara berpindahnya ini ada 3 cara ya. Nah, di sini kita akan membahas cara berpindah kalor ini dengan berbagai cara. Di antaranya ada 3 cara. Yang pertama ada konduksi, yang kedua nanti ada konveksi, kemudian yang ketiga ada radiasi. Oke, jadi berpindahnya kalor ini terbagi dengan 3 cara. Nah, untuk lebih jelasnya, baik kita akan bahas ketiga cara ini. Kita simak ilustrasi dan pemaparan berikut ini. Nah, ini dia perpindahan kalor dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara konduksi, ya bisa kalian baca. Konduksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Jadi di sini ada gambarnya ya, supaya lebih paham. Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara. Dalam hal ini perantaranya adalah sebuah batang besi ya. Di sana terlihat gambarnya, sebuah batang besi dipanaskan, di ujung yang satunya, di ujung yang lainnya kita pegang pakai tangan kan gitu. Nah, lama kelamaan tangan kita panas. Nah, itu artinya ada kalor yang berpindah dari ujung yang lebih panas ke ujung yang lebih dingin ya, sehingga yang tadinya dingin, ujung yang satunya menjadi ikut panas. Nah, itu menunjukkan adanya perpindahan kalor dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Berpindahnya dengan cara adanya zat perantara, yaitu batang besi tersebut. Tetapi tidak diikuti dengan perpindahan zat tersebut. Jadi partikel-partikel besi yang ada di ujung sebelah kiri itu tidak berpindah ke ujung yang sebelah kanan gitu. Di partikel-partikelnya mah diam di sana. Nah, yang berpindah itu apanya? Energinya ya. Dia ada yang merambat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, sehingga suhu yang lebih rendah itu menjadi tinggi suhunya dan menjadi panas. Nah itu. Tapi merambatnya itu tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, jadi partikel-partikel besi yang di ujung yang dipanaskan itu tidak berpindah ke ujung yang lebih dingin. Adapun yang berpindahnya adalah energinya. Nah gitu. Nanti bisa lebih jelas di persamaannya dan di soalnya nanti ya. Kemudian yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kalau konveksi ini sama dengan konduksi, ada zat perantaranya tapi zat perantara itu ikut mengalir. Nah, kalau konduksi mah zat perantaranya tidak ikut mengalir. Kalau konveksi zat perantaranya mengalir. Nah, konveksi ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Konduksi tadi terjadi pada zat gas. Konduksi tadi terjadi pada zat padat. Sementara konveksi ini aliran kalornya itu terjadi pada zat cair dan zat gas. Nah, sehingga ketika zat cair dan zat gas itu menghantarkan atau mengalirkan ya, mengalirkan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah, nah, si zat perantaranya ikut mengalir ya. Contohnya begini, ketika kita di dalam ruangan kelas ya, masih pagi itu masih dingin. Semakin siang ruangan kelas itu semakin panas. Nah, kenapa? Karena ada udara yang di luar kelas yang terkena langsung oleh sinar matahari kemudian panas. Nah, ketika sesudah kepanasan,
udara yang di luar kelas itu berpindah masuk ke dalam kelas mencari tempat yang lebih dingin. Gitu. Maka di situ terjadi perpindahan kalor secara konveksi aliran ya. Jadi kalau konduksi itu tadi hantaran ya, kalau konveksi ini aliran. Jadi si zatnya ikut mengalir ya. Nah, seperti mengalirnya udara panas di luar ruangan masuk ke dalam ruangan. Jadi udaranya berpindah dari luar ruangan masuk ke dalam ruangan. Nah, yang dari luar ruangan itu panas, kemudian masuk ke mencari yang lebih sejuk ya, si udara ini, sehingga ketika masuk ke dalam kelas yang lebih dingin, yang kelas yang tadinya dingin ikut menjadi panas karena udara yang panas masuk ke dalam ruangan gitu. Nah, itu perpindahan kalor secara konveksi. Ya banyak lagi konveksi itu ya, seperti kita merebus air ya. Air yang di bawah yang duluan panas itu mengalir ke atas ya, sehingga yang bagian atas yang tadinya dingin ikut panas. Ketika sesudah panas yang bagian atas, cari lagi tempat yang dingin. Ternyata semua tempat sudah panas sehingga air itu bergolak mencari tempat yang dingin, tetapi tidak menemukan tempat yang dingin lagi. Maka dia bergolak mencari sesuatu yang dingin, kesana kemari tidak ketemu ya. Ya jadilah bergolak seperti itu. Ya itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Kalau radiasi ini tanpa zat perantara ya, contohnya kita menghangatkan diri di dekat api unggun. Jadi antara api unggun dan kita kan tidak ada apa-apa itu ya, tidak ada zat padat, tidak ada zat cair, tidak ada zat gas ya gitu ya. Jadi ada sih udara di sana, tapi tidak adanya sesuatu lah gitu yang materi gitu antara api unggun dengan kita ya. Jadi tiba-tiba badan kita ikut hangat, padahal antara api unggun dengan kita itu tidak ada apa-apa. Kalau tadi kan pada saat konduksi ada bendanya, yaitu batang besi. Pada saat konveksi ada zatnya, yaitu udara yang mengalir atau air yang mengalir. Nah, pada radiasi ini ya dia memancarkan. Jadi memancarkan dari api unggun ke tubuh kita. Jadi antara api dengan tubuh kita itu tidak ada sesuatu. Nah, tanpa zat perantara itu maksudnya. Jadi perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak melalui zat perantara gitu. Situ dikatakan atau sambil dibaca, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, merupakan radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, ya dibaca saja ya. Pak kira ini kalau kalian cukup pause kemudian kalian baca gitu bisa dipahami ya. Atau di website-website yang lain itu banyak ya bacaan tentang perpindahan kalor. Nah, cuma karena di sini Bapak ada tugas sebagai penyampai materi kepada kalian, jadi mau nggak mau kalian harus menyimak ini ya, sebagai tanda bahwa kalian sudah mempelajari ini gitu. Nah itu ya ketiga buah ringkasan atau 3 buah penjelasan bagaimana perpindahan kalor secara konduksi, bagaimana perpindahan kalor secara konveksi, dan bagaimana perpindahan kalor secara radiasi. Itu kalau ada pertanyaan langsung saja kalian japri atau kalian komen di bawah video ini ya. Kita lanjut ke persamaannya ya. Nah ini dia persamaannya ya. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui zat padat ya. Nah perpindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan partikel perantara, sudah dijelaskan tadi ya. Kita langsung saja ke persamaannya. Ada huruf H di sana. H itu adalah kalor yang merambat persatuan waktu, atau lebih tepatnya disebut laju perambatan nah gitu ya. Nah, H itu sama dengan Q per T. Jadi banyaknya kalor yang mengalir per waktu. Jadi kalau waktunya cepat ya itu menandakan kalornya merambat dengan cepat gitu ya. Kalornya banyak yang berpindah dalam waktu yang sangat cepat, jadi Q per T itu. Kalau Q-nya banyak berarti itu tandanya kalornya banyak ya.
Jadi kalor banyak per waktu. Nah gitu. Banyaknya kalor yang mengalir setiap waktu. Nah gitu. Nah, sama dengan K kali A kali delta T per L. Nah, K-nya ini adalah konduktivitas termal. Jadi bendanya yang dipanaskannya gitu. Jadi kalau kita memanaskan besi dengan memanaskan timah atau dengan memanaskan emas itu akan berbeda kalori yang diperlukan. Gitu. Di K itu ada nilai konduktivitas termalnya atau nilai konduktivitas masing-masing bahannya ya, konduktivitas termal itu. Jadi K itu tergantung kepada bahannya apa, logamnya apa yang dipanaskan. Kemudian ada A. A itu luas logamnya ya, luas penampangnya. Jadi kalau besi itu kecil ya dipanasinnya juga mudah ya, cepat panas. Tapi kalau besinya besar ya itu membutuhkan kalor yang banyak juga nah, gitu. Jadi yang bagian itis, yang bagian atas ini K, A dan delta T ini kalau K-nya ya konduktivitas termalnya besar ya pasti akan membutuhkan kalor yang besar. A itu luasnya, luas penampangnya kalau logamnya besar ya pasti membutuhkan kalor yang besar juga. Kemudian di sini ada delta T ya. Delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi kalau perubahan suhunya besar juga memerlukan kalori yang banyak juga ya. Jadi perubahan suhu ini ya misalkan merubah suhu dari 5 derajat menjadi 10 derajat. Itu kalau dibandingkan dengan dari 5 derajat menjadi 100 derajat ya akan lebih banyak memerlukan kalor yang dari 5 derajat ke 100 derajat. Jadi semakin besar perubahannya, semakin besar pula kalor yang diperlukan gitu. Kalau hanya untuk menghangatkan dibandingkan dengan untuk memanaskan itu lebih banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan. Kalau hanya menghangatkan kan hanya kalor sedikit juga sudah hangat, nah gitulah. Nah kemudian di sana ada per L ya, jadi L ini adalah panjang batangnya ya. Nah, L ini tentu saja menghambat laju kalor ya, menghambat H-nya gitu ya. Kalau kita memanaskan besi yang sangat panjang itu akan lama kan waktunya. Nah, berarti laju laju kalornya akan semakin lama kalau L-nya semakin panjang. Makanya per L di bawah ya, L itu sebagai pembagi. Makin panjang akan makin lama gitu kan H-nya, laju merambatnya gitu ya. Jadi persamaan atau rumus ini ada maksudnya ya. Kalau bagian atas itu menunjukkan banyaknya kalor yang digunakan gitu ya. Kalau bagian bawah itu akan menghambat menghambat lajunya. Jadi semakin panjang ya semakin lama gitu waktunya gitu. Nah itu untuk lebih jelasnya nanti kita akan lebih paham ketika kita mengerjakan soalnya. Oke, kita ke persamaan berikutnya ya, yaitu persamaan untuk perpindahan kalor secara konveksi ya. Di sini sudah tertulis Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Q per T itu menunjukkan laju perpindahan kalornya ya. Q banyaknya kalor per T lamanya waktu gitu ya. Q per T sama dengan H itu adalah koefisien konveksi. Jadi jenis bahan yang kita panaskan atau jenis bahan yang menghantarkan kalor. Jadi kalau misalkan zat cair, H itu jenis zat cairnya. Bisa saja air biasa atau minyak goreng atau air bensin, air premium nah gitu ya. Itu kan zat cair ya. Itu kan jenis-jenis cair. Nah, itu adalah nilai H-nya, koefisien konveksi antara air dengan minyak, dengan bensin gitu ya. Dengan solar itu berbeda nilai koefisien konveksinya. Ya, untuk lebih mudah pahamnya begini. Kalau kita memanaskan air dengan memanaskan minyak goreng, itu akan lebih lama memanaskan apa? Ya. Nah, itu kan akan lebih lama memanaskan air. Kalau memanaskan minyak goreng ya sebentar saja sudah
panas kan gitu. Nah, itu menunjukkan nilai H-nya, nilai koefisien konveksinya. Ya, itu tergantung kepada benda yang dipanaskannya atau benda yang mengalirkan kalornya. Kemudian ada A. Nah, A itu ya besar kecilnya, luas tidaknya. Jadi kalau kita memanaskan air 1 gelas dengan memanaskan air 1 ember ya pasti akan lebih banyak memerlukan kalor yang memanaskan air 1 ember. Nah, itu nilai A-nya, nilai luas penampangnya ya gitu. Kemudian delta T. Ya, delta T perubahan suhunya ya. Kalau kita hanya sekedar menghangatkan ya pastinya akan memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada ketika kita memanaskan. Nah, itu perubahan suhunya ya. Jadi kalau perubahan suhunya besar pasti akan memerlukan kalor yang besar juga gitu. Oke. Itu untuk persamaan konveksi ya. Kita ke persamaan radiasi ya. Nah, ini dia persamaan untuk perpindahan kalor secara radiasi diperoleh dari hukum Stefan Boltzmann. Si Boltzmann mengatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding juga dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Maka bisa kita lihat dari kata-kata ini kita tuliskan secara kata-kata matematika. Jadi persamaannya itu adalah A kali T pangkat 4 ya. Jadi laju perpindahan kalornya itu sebanding dengan luas permukaan dan suhu mutlaknya, pangkat 4 suhu mutlaknya. Nah, dengan to itu apa? To dikenal sebagai tetapan Stefan Boltzmann. Nilainya sebesar 5,67 kali 10⁻8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 gitu ya. Nah, karena tidak semua benda dianggap sebagai benda hitam sempurna, maka persamaan Stefan Boltzmann untuk benda ditulis dengan E kali to kali A kali T pangkat 4. Jadi ada nilai E-nya. Nilai E itu adalah nilai emisivitas ya. Nilai emisivitas itu nilai kemampuan sebuah permukaan benda apakah dia memancarkan dan menyerap energi dengan bagus atau tidak. Itu biasanya tergantung kepada warnanya, nilai E itu. Makanya di sini dikatakan benda hitam. Nah, jadi benda hitam ini dianggap sebagai sebuah benda yang mampu memancarkan dan menyerap energi dengan baik. Makanya nanti ada perbatasan antara benda hitam sempurna dan putih sempurna. Berarti kalau benda hitam sempurna berarti dia bisa memancarkan dan menyerap energi secara keseluruhan. Kalau putih sempurna berarti tidak memancarkan dan tidak menyerap sama sekali. Nah, gitu. Antara hitam sempurna dan putih sempurna ini banyak sekali warna-warna. Nah, gitu. Makanya nilai emisivitas itu berada di antara 0 dan 1. Kenapa? Nah, untuk hitam sempurna karena dia bisa memancarkan energi dengan sempurna dan menyerap energi dengan sempurna, maka nilai emisivitasnya itu sama dengan 1. Kemudian untuk yang putih sempurna, karena dia tidak menyerap dan memancarkan energi sama sekali, nilai E-nya itu sama dengan 0. Akan tetapi di alam ini ternyata tidak ada yang sempurna. Makanya nilai emisivitas itu selalu di antara 0 dan 1. Ya. Misalkan 0,2, 0,3, 0,4 ya. 0,5, 0,6. Nah, itu pokoknya nilai emisivitas itu selalu berada di antara 0 dan 1. Karena kalau 0 berarti itu artinya putih sempurna. Kalau 1 itu artinya hitam sempurna. Sedangkan di alam tidak ada yang sempurna. Maka nilai emisivitas itu berada di antara 0 dan 1. Gitu. Kalaupun ada hitam sempurna, putih sempurna itu hanya dalam teori saja ya. Atau dalam soal nanti misalkan hitam sempurna berarti nilai E-nya sama dengan 1. Tapi biasanya
nilai E itu antara 0 dan 1. Ada 0,1, 0,2, 0,3 gitu ya. Banyak sekali ya, tak terhingga antara 0 dan 1 itu. Nah itu ya, persamaan untuk perpindahan kalor secara radiasi memakai hukum persamaan hukum Stefan Boltzmann ya, bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor persatuan waktu, nah itu adalah Q per T, nah, gitu ya, sebanding dengan luas permukaan, itu A-nya ya, dan sebanding juga dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, nah itu T pangkat 4-nya. Itu. Jadi persamaan untuk radiasi ini adalah Q per T ya, kalor per waktu itu sama dengan E kali TO kali A kali T pangkat 4. Nah itu persamaan untuk menyelesaikan soal-soal perpindahan kalor dengan cara radiasi. Oke, itu sudah kita bahas ya, apa itu perpindahan kalor dan bagaimana berbagai macam cara kalor itu berpindah. Di antaranya ada dengan cara konduksi, dengan cara konveksi, dan dengan cara radiasi. Dan ketiga cara ini masing-masing ada persamaannya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan ini untuk nantinya kalian dengan mudah mengerjakan soal-soal materi perpindahan kalor ini. Nah, mungkin untuk konten kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pembahasan soal-soalnya ada di konten berikutnya setelah ini ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya dan kalian bisa dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.